Tahu? Ya, tahu. Tahu? Penting. Menurut saya itu penting. Menurut saya penting. Ya, Ya, setahu saya begitu. Iya, betul. terbayang. Menurut saya jika tidak ada demokrasi di Indonesia, mungkin Indonesia akan hancur. Tidak terbayang karena Indonesia sudah ada demokrasi sejak dulu. Kalau negara kita bukan negara demokrasi, mungkin kita tidak akan melakukan pemilihan presiden, bupati, dan gubernur dengan cara pemilihan umum. Menurut saya, jika tidak ada demokrasi di Indonesia, mungkin Indonesia harus memilih sistem pemerintahan lain seperti monarki yang dipimpin oleh raja atau ratu, sehingga Indonesia akan menjadi seperti negara Eropa kebanyakan. Halo, selamat pagi pemirsa. Ini saya sudah ditemani oleh Sekmal 1 Kuta Utara. Halo Ma, anak musik TV. Oh, sama, tapi boleh nggak sih Kak minta fotonya? Kok lagi dibilang mana nih yang berpuasa? Pasal 1 ayat 2 menyatakan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi dengan saya, Iko Makunta Aryoga dalam PS Demokrasi. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Sebuah negara demokrasi dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilu. Contohnya yang kita lakukan di negara Indonesia. Lantas, bagaimanakah demokrasi tersebut? Marilah kita simak liputan berikut ini. Indonesia, negara dengan demokrasi Pancasila. Bukan komunis, bukan juga liberal. Lantas, bagaimana sih demokrasi Pancasila itu? Melalui pendapat beberapa sumber, dapat diketahui bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlaku di Indonesia yang dijiwai dengan nilai-nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila ini mengutamakan asas musyawarah mufakat dan ciri khasnya kegotong royongan. Adapun 10 prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Berketuhanan yang Maha Esa. 2. Didukung kecerdasan. 3. Mengutamakan kedaulatan rakyat. 4. Menerapkan konsep negara hukum. 5. Menetapkan pembagian kekuasaan. 6. Menjunjung tinggi HAM. 7. Peradilan yang merdeka dan tidak memihak. 8. Menjamin otonomi daerah. 9. Kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila, komunis, liberal adalah pembagian dari demokrasi yang berdasarkan ideologi. Indonesia yang telah merdeka sejak tahun 1945, yang kini sudah menginjak usia ke-77 tahun, telah banyak menghadapi rintangan dalam mempertahankan demokrasinya. Lalu, bagaimanakah dinamika demokrasi di Indonesia? Halo pemirsa, kali ini saya sudah ditemani oleh Farah sebagai narasumber kita pada hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatannya karena Bu Farah mau diwawancarai di tengah jadwalnya yang padat. Ya, saya tidak masalah. Saya senang bisa sharing atas pengetahuan yang saya miliki. Baik, kalau begitu langsung saja ya. Di sini saya ingin Anda menceritakan secara singkat saja bagaimana sih perkembangan demokrasi di Indonesia. Oh, demokrasi di Indonesia ya. Awal tahun 1145 sampai 1149, demokrasi di Indonesia hanya untuk revolusi kemerdekaan. Elemen yang lain belum berfungsi. Lalu, sewaktu tahun 1149 sampai 1150, konstitusi di Indonesia berubah menjadi RIS. Demokrasinya pun berubah dari Pancasila menjadi demokrasi liberal dengan sistem parlemen. Lalu bagaimana berikutnya? Karena RIS dirasa tidak cocok dengan Indonesia, akhirnya berlangsung UUDS tahun 1950 sampai 1959 dengan demokrasi parlemen. Di sini di rentang tahun ini, tahun 1955, terjadi pemilu pertama di Indonesia sekaligus pemilu paling demokratis. Lalu tahun 1959 sampai 1965 kita menganut demokrasi terpimpin. Banyak pergantian-pergantiannya gitu ya? Ya, di masa Soeharto. Oh, saya tahu. Ini di masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 bukan? Ya, benar sekali. Kita kembali menggunakan demokrasi Pancasila, namun sayangnya otoriter. Oh, begitu ya. Kapan ya kira-kira demokrasi
demokrasi di Indonesia bisa menjadi lebih baik? Ya, kita letakkan saja dan taati saja setiap arahan dari pemerintah. Apalagi di masa reformasi sampai sekarang ini, demokrasi Pancasila mulai ada peningkatan menjadi demokratisasi. Wah, keren ya. Ya, Mari kita bersama-sama mengupayakan agar demokrasi di Indonesia bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih ya Ya. untuk hari ini. ya. Melihat naik turunnya dinamika demokrasi di Indonesia, memang sudah sepatutnya para siswa di sekolah makin digiatkan untuk belajar mengenai kewarganegaraan. Para pemimpin negara terdahulu sudah bersusah payah menjaganya, lalu sekarang adalah giliran kita. Saat ini kami telah terhubung langsung dengan salah satu reporter kita. Halo, selamat siang Meita. Halo, baik, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Nikadet Meta Devi Kaurani Pertayani, sedang berada di SMA 1 Kuta Utara. Di sini saya dengan izin Bapak Ibu Guru akan mewawancarai beberapa orang siswa. Halo Ma, anak Musik TV. Apa Anda tahu apa itu demokrasi? Demokrasi itu pemerintahan rakyat. Apa demokrasi yang diterapkan di Indonesia? Demokrasi Pancasila. Baik, terima kasih atas waktunya. Halo Kak. Maaf mengganggu waktunya. Kelihatannya Anda sedang belajar ya? Tidak, saya kan sedang berdiri dan berbincang dengan kakak sekarang. Oh iya, benar juga. Maksud saya, apa Anda baru habis belajar? Iya, saya baru habis belajar mapel PPKN Kak. Jika tidak keberatan, apa boleh saya minta waktunya sebentar karena saya ingin bertanya satu atau dua hal? Tentu, boleh. Baik, Indonesia ini kan menganut sistem demokrasi Pancasila nih Kak. Tapi apa ada sistem demokrasi lain yang diterapkan di Indonesia? Ada, di Indonesia juga memakai sistem demokrasi perwakilan seperti referendum. Sepertinya ada banyak ya jenis-jenis demokrasi. Iya, banyak. Ada demokrasi formal yang menitikberatkan pada bidang politik seperti Amerika Serikat, serta ada demokrasi material yang menitikberatkan pada bidang ekonomi, dan gabungan yang merupakan gabungan antara keduanya seperti contohnya di India Kak. Wah, penjelasannya keren banget. Terima kasih ya. Sama-sama Kak, tapi nggak gratis Kak, boleh minta fotonya nggak? Boleh. Baik, itu dia tadi wawancara yang telah saya lakukan bersama beberapa orang siswa di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Sekarang kita akan kembali terhubung ke studio bersama Kunta. Untuk menjadi warga negara yang baik, kita wajib mengetahui demokrasi untuk mempertahankannya. Seperti para siswa tadi yang tahu arti dari demokrasi itu sendiri. Banyak usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah negara untuk mempertahankan demokrasi. Kita sebagai generasi muda dan juga penerus bangsa harus bisa ikut serta melakukan kegiatan dan usaha-usaha yang dapat mempertahankan demokrasi di Indonesia. Demokrasi itu kan rakyat yang berkuasa. Apalagi dibilang sama anak nih, yang berkuasa itu kan presiden, pejabat-pejabat itu. Ini lihatnya di LKS kayak gitu je. Gak masuk akal. Wahyu, nggak boleh nggak kayak gitu, harus hargai pendapatnya para. Lagi pula yang dimaksud dengan rakyat berkuasa itu pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Lira, dadah Lira. Nanti manggilnya dia. Apa nggak punya? Oke, hati-hati. Gimana? Ya, dadah. Sekian pers demokrasi yang bisa kami tampilkan pada hari ini. Marilah kita menjadi masyarakat yang baik dan benar dengan demokrasi. Saya Eko Mapunta Aryoga pamit undur diri dan sampai jumpa. Kunta, kamu ngapain itu, hei? Kalian akan tahu ini untuk apa? Ya, ntar lihat aja.